Karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM 50 ini segera diusut kembali. Saudara, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM 50. Jangan Pak, nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin gak percaya kepada polisi. Betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru, kami akan buka kembali kasus KM 50. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM 50. Karena yang menyitanya adalah orang Bapak. Yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM 50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM 50. Cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena sisi tersebut akan mengungkap bahwa Laskar masih hidup di KM 50. Akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM 50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores. Enggak ada. Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Suhada. Enggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak-menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga loh. Enggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 Laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat Laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat Laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi. Tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya, saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, dari seluruh oknum-oknum yang zalim. Kami tidak mau menuduh, Pak. Baik, kita nggak usah nuduh, Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan, Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam? Berapa sih Land Cruiser hitam itu nomor seri polisinya? Ada kok di CCTV, Pak. Ada, semua mobil kelihatan, Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama Laskar, kakaknya dihancurkan dengan pedang, saudara? Kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang. Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan, Pak. Mobil yang mana itu yang disabet oleh Laskar? Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo
adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan di depan pengadilan negeri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Akhirnya setelah kita uraikan itu semua, saudara, jadi tadi saya lagi ulang. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, tidak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP, mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya berapa kali, saudara, dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa, saudara, oleh Brimob, oleh Densus, saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata, di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata, saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak, apalagi laskar yang katanya ada tembak menembak. Berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya, diborgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari Rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu, saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal. Waktu saya mau dilepas, dibawa dulu ke Bapas, dikawal seperti itu kok. Itu SOP ini. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Kalau saya mau borgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari Rutan Polda Metro berangkat ke Rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan, saudara. Yang awal puluhan tetap diikat, saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin, koruptor nggak ngikutin, saya nggak mengikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa 4 laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru. Mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak ke-4 laskar tersebut kok bisa hampir sama? Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung, sama di paru, semua hampir sama, saudara. Nah kemudian yang ketiga, bahwa di sebagian tubuh 6 laskar FPI ada luka emak dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul? Luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan. Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan, saudara. Nah kita mau tahu, saudara, nah mereka nih disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM50. Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50, karena itu merupakan kotak Pandora, saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul laskar melawan? Apa betul laskar bawa senjata? Apa betul laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Nah, sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas,
petunjuknya jelas, indikasinya jelas. Ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya baik, menegakkan hukum, bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polrinya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri? Takbir. Ini yang saya mau sampaikan pada pertemuan kita hari ini, saudara. Saya mohon maaf kalau waktunya cukup banyak saya ambil pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan lagi, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Satu persatu personil aparat kepolisian yang terlibat KM50 terungkap lewat kasus Sambo. Ternyata banyak anggota Satgasus Sambo terlibat dalam tragedi KM50. Nah, di antaranya yang terlibat, yang kemarin baru dipecat dari kepolisian, yaitu yang bernama Hendra, saudara. Irjen Hendra, ya dia sudah naik jadi Irjen. Hendra, saudara, dia ikut siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya. Nah ternyata saudara dia terlibat dalam kasus Sambo, dan dia terlibat juga, saudara, yaitu pada saat siaran pers KM50. Nah saat ini sudah dipecat dari kepolisian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasusnya tetap berjalan di persidangan agar mendapatkan hukum yang setimpal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu ya, harapan kita semua, semoga KM50 segera dibuka kembali melalui novum baru agar CCTV KM50 ditemukan. Selama CCTV KM50 tidak dibuka kepada publik, selama itu pula masyarakat tidak akan pernah percaya kepada institusi kepolisian. Betul? 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 Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kebejatan para pelaku. Nah sebelum saat itu datang, lebih baik saat ini kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi mana yang betul-betul kesalahannya berat, hukum yang berat. Mana kesalahan-kesalahan yang kecil, hukum sesuai dengan kesalahannya. Kita selesaikan secara baik-baik, tanpa saling serang, tanpa saling hujat, tanpa saling menjelekan. Sekali lagi saya katakan di sini ya ikhwan, kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam. Mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah maka itu kita menginginkan Polri kita bagus, Polri kita baik, Polri kita dicintai masyarakat, Polri kita ini profesional, Polri kita ini bersih, amanah, jujur. Insya